Berlatar di kota Seribu Kelenteng alias Hong Kong, hujan badai, angin ribut, halilintar, bahkan tsunami terbesar sepanjang sejarah datang menerjang dan membanjiri seluruh perkotaan. Terlihat seluruh orang sangat panik ketika air masuk ke dalam gedung-gedung dalam hitungan detik, hingga mengakibatkan banyaknya korban jiwa dan membuat seisi kota menjadi mati total. Tsunami ini juga sampai melanda ke seluruh negara Asia. Teriakan ketakutan terdengar di mana-mana saat orang-orang mulai berlarian mencari tempat untuk menyelamatkan diri. Sayangnya, air lebih cepat menerjang mereka dan hanya sebagian orang yang berhasil selamat dari bencana itu dengan pergi ke tempat yang lebih tinggi. Singkat cerita, 5 tahun kemudian setelah bencana tsunami itu menerjang seisi kota, kita akan diperlihatkan sang tokoh utama yang merupakan wanita. Wanita ini bernama Asha. Ini parasnya, terlihat Asha baru saja terbangun dari tidurnya. Sampai saat ini beliau masih trauma dan selalu bermimpi buruk tentang kejadian 5 tahun lalu. Sekarang Asha tinggal di sebuah apartemen tinggi yang sudah terbengkalai. Terlihat ia berjalan ke sebuah ruangan sambil membawa lampu untuk mengambil makanan yang ia sembunyikan di bawah kursi sofa. Bukan tanpa sebab Asha menyembunyikan seluruh makanannya, karena yang kita tahu kondisi seperti ini bukanlah uang lagi yang berharga, melainkan makanan dan minuman. Sebab orang-orang yang masih bertahan hidup akan menjarah siapapun yang memiliki makanan untuk bertahan hidup. Dengan pemerintahan yang sudah tidak berjalan di kota tersebut, Asha memulai harinya dengan mengambil makanan di setiap ruangan demi ruangan yang ia sembunyikan. Tak hanya itu, Asha juga menutup tempat tidurnya menggunakan sampah runtah supaya terlihat kalau gedung itu sudah terbengkalai. Setelah selesai mengambil beberapa makanan, Asha pun naik ke lantai paling atas. Bahkan untuk minumnya saja, Asha sembunyikan di sebuah toren yang selalu ia catat setiap hari untuk persediaannya. Kemudian dirinya pun mulai ngerebus Indomie rasa kari ayam. Tak luput ia juga cai alias masak air untuk minumnya di pagi hari, sambil memandang seisi kota yang sunyi dan keeng dari atap apartemen. Setelah selesai rutinitas di pagi harinya, Asha pun mencoba mengambil radio yang ia sembunyikan di dalam saluran pembuangan udara. Kemudian ia pun mulai menyalakan radio tersebut untuk mencari siaran dari berbagai frekuensi. Akan tetapi saat ada pengumuman mengenai lokasi orang-orang yang masih bertahan hidup, si Asha malah bodoh amat dan ia lebih memilih siaran radio yang memutarkan sebuah lagu. Ku menari-nari. Saat ku melihat kuda garap jaya, bila tangan kuda garap. Dengan menggunakan headset Logitech, Asha tidak ingin suara radio tersebut terdengar oleh siapapun. Setelah selesai mendengarkan lagu, terlihat Asha melanjutkan aktivitasnya, yaitu mengelap pagar kawat menggunakan handuk. Tujuannya untuk menyerap air embun dan mengumpulkannya ke dalam ember. Dan air yang sudah terkumpul di dalam ember pun dipindahkan ke dalam galon. Namun belakangan ini persediaan airnya menipis semenjak hujan sudah lama tidak turun. Setelah itu, Asha mengamati gedung-gedung di sekelilingnya menggunakan teropong. Bisa dilihat kondisi di kota itu semuanya sudah terendam dengan ketinggian air sampai bermeter-meter. Ternyata tak hanya Asha yang masih bertahan hidup, ada juga orang lain di sana, namun berbeda lokasi gedung. Secara kebetulan, Asha melihat sebuah kotak yang mengapung. Dengan cepat ia segera turun menuju jendela untuk mengambil kotak tersebut. Ternyata di tempat itu Asha sudah membuat pelempar tombak ala kadarnya. Kemudian ia arahkan bidikan itu hingga strike mengenai kotak tersebut hanya sekali tembakan. Namun tanpa didagu-dagu, saat kotak itu ditarik, seperti ada sesuatu di bawah air yang menarik kotak tersebut, sehingga Asha harus menarik kotak itu dengan sekuat tenaga sampai tangannya terluka. Dan pada akhirnya Asha berhasil mengambil kotak tersebut. Ternyata isi kotak itu sebagian besar tidak penting kecuali botol Amer. Lantas Asha pun hanya membawa botol Amer itu dan kembali naik ke atas. Ketika berada di atap, Asha pun mencoba mengobati lengannya yang terluka menggunakan miras tersebut, kemudian membalutnya dengan kain kasa. Tak luput ia juga meminum Amernya supaya meredakan rasa sakitnya. Pada maghrib, Asha ibak yang hanya bermodal sabun cuci piring. Namun bisa dilihat banyak sekali luka lebam di tubuhnya dan sudah dipastikan Asha ini adalah wanita yang luar binasa setelah melewati berbagai cobaan untuk bertahan hidup.
Kemudian setelah beres ibak, Asya kembali naik ke atap untuk melihat sekitar. Betapa ngorejatnya ia mendengar suara teriakan dari arah gedung lain. Ditambah terdapat 2 kapal asing yang datang. Ternyata orang-orang yang berada di kapal itu merupakan gerombolan penjara yang sengaja mencari orang yang masih selamat untuk mengambil persediaan makanan dan minuman. Bahkan yang lebih parahnya, mereka akan dijadikan budak dan tak segan-segan membunuh jika mereka melawan. Saat Asya mengamati, ternyata ada salah satu penjara yang sedang melihat ke arah si Asya menggunakan teropong. Sontak saja hal itu membuat Asya sangat ngorejat. Dengan cepat, Asya langsung menunduk agar tidak ketahuan. Namun sayangnya saat kembali memeriksa, orang itu sudah menghilang. Ditambah satu kapal yang sedang mengarah ke apartemennya. Merasa dirinya tidak aman, Asya pun langsung menyembunyikan seluruh barang-barangnya, bahkan menaburkan debu di lantai supaya menghilangkan jejak kakinya. Setelah selesai, Asya pun bersembunyi di dalam lemari yang terdapat ruangan rahasia. Ayo Saat para penjara itu sampai, mereka mulai memeriksa ruangan demi ruangan untuk mencari barang-barang yang mereka inginkan dan mencari seseorang untuk dijadikan budak. Bahkan mereka pun sempat membuka lemari tempat persembunyian si Asya. Namun setelah ditempo-tempo, dah sesaha di dia mah. Pada akhirnya para penjara itu pun kesal dan mulai mengacak-acak ruangan, karena baginya ini hanya menghabiskan waktu saja. Setelah dirasa cukup aman, lantas Asya pun keluar dari tempat persembunyiannya. Singkat cerita, pagi pun caang, Asya pun kembali melakukan aktivitas seperti biasa, yaitu modal, rebus mie, minum kopi gula aren di atas atap sambil memandang area sekitar. Dan pada hari ini, betapa beruntungnya Asya berhasil menemukan kotak lain yang berisikan sebotol madu di dalamnya. Namun di saat itu juga, Asya mendengar suara sesuatu dari arah luar yang ternyata itu adalah seorang gadis yang tengah mengambang di atas kotak gabus. Namun Asya bodoh amat melihat itu, yang dikiranya gadis itu sudah tewas. Tak terasa hari pun semakin poek. Di saat Asya sibuk ngoprekan, tanpa ia sadari terdapat sesosok anak kecil yang berada di belakangnya. Dan anak kecil itu diam-diam mengambil makanan dari tempat rahasia Asya. Ini menjadi bukti bahwa anak kecil itu sudah memantau aktivitas Asya selama ini. Akan tetapi saat Asya beranjak molor, dirinya malah mendengar suara seseorang yang sedang batuk. Namun setelah mengecek ke arah pintu keluar maupun lorong apartemen, Asya tidak melihat seseorang pun di sana. Setelah itu Asya pun mulai cibenget atau cuci muka. Nah, disinilah Asya merasakan terdapat seseorang di belakangnya. Untuk menjebak orang itu, Asya sengaja meninggalkan sabun. Dan ternyata orang itu hanyalah gadis kecil. Lantas gadis itu pun mencoba mengambil sabun yang ditinggalkan oleh Asya, yang padahal itu hanyalah sebuah jebakan. Saat budak letik itu berhasil mengambil sabun, dari arah belakang muncul si Asya yang langsung memborgokinya. Namun budak bangor ini pintar, ia berhasil menendang tulang kering Asya hingga akhirnya ia bisa melarikan diri. Yang ternyata gadis kecil ini adalah orang yang mengambang di atas kotak gabus tadi. Kemudian gadis kecil itu pun kembali mencuri beberapa barang milik Asya, termasuk senter yang dimasukkan ke dalam toples. Kita perkenalkan terlebih dahulu, anak kecil ini bernama Hei Hei. Karena namanya terlalu riweuh, kita sebut saja dia Alika. Singkat cerita, saat Asya baru saja bangun dari molornya, seperti biasa dirinya pun mencoba mengambil makanan yang disembunyikan di bawah sofa. Namun Asya dibuat kesal karena seluruh persediaan makanannya hilang, ditambah ia menemukan bungkus makanan kosong berserakan di lantai. Lantas Asya pun mencoba menelusuri tempat tersebut hingga pada akhirnya Asya menemukan si Alika di ruangan lain yang sedang tertidur bersama lampu toplesnya. Namun setelah ditempo-tempo, dakarunya oge ia budak letik. Maka dari itu Asya membiarkan Alika tertidur dan tidak jadi memarahinya. Kemudian Asya pun mulai memasak mie rebus ayam bawang untuk sarapannya. Sementara Alika sendiri terlihat ia baru saja terbangun dari tidurnya. Lagi-lagi si Alika berniat mengambil sesuatu yang ada di dalam colokan listrik. Ketika dibuka, Alika menemukan sebuah amplop yang ternyata amplop itu berisikan foto Asya beserta adik kandungnya. Namun tak berselang lama, Asya datang dan langsung memborgokinya sehingga Alika langsung kabur. Lantas Asya pun merapikan kembali foto-foto tersebut ke tempat semula. Namun tanpa disadari ada satu foto yang tertinggal.
Singkat cerita, malam pun poek Asya yang merasa kasihan dengan gadis kecil tadi, dirinya pun mulai memasak mie untuk si Alika. Namun saat diantar, Asya kembali teringat kenangan masa lalunya bersama keluarga tercinta yang kala itu sang adik sedang ulang tahun. Di sini Asya memberikan hadiah berupa jaket, sementara orang tuanya memberikan kalung warisan yang sangat berharga di keluarga itu. Melihat hal tersebut, akibatnya Asya sangat iri karena seharusnya Asya lah yang pantas mendapatkan kalung itu sebagai anak pertama. Hingga pada akhirnya Asya pun ngadu mulut dengan kedua orang tuanya. Kembali ke masa sekarang dan bisa dilihat Asya sedang memakai kalung warisan itu. Sementara Alika malah mengabaikan mie yang sudah dibuat oleh Asya. Karena kesal, Asya pun menyimpan mie itu tepat di sebelah Alika. Akan tetapi saat Asya sudah pergi, Alika pun mengambil mie-nya dan langsung memakannya. Kemudian saat Alika mau beristirahat, ia melihat kalau Asya sudah menyiapkan kasur untuknya, namun Alika masih belum mau menggunakannya. Singkat cerita, pagi pun caang. Di sini Asya menemukan beberapa persediaan makanan miliknya sudah dikembalikan oleh Alika. Kemudian Asya pun mulai memasak 2 porsi mie rasa kaldu ayam. Setelah mie-nya matang, Asya sengaja meninggalkan mie-nya di tempat itu. Kemudian Asya pun naik ke atap untuk sarapan. Tak berselang lama, Alika pun datang ke atap untuk makan bersama. Di sini momen bahagia pun bisa dirasakan kembali oleh Asya, di mana Alika menirukan cara makan Asya hingga Asya tertawa melihatnya. Malam pun poek, pada akhirnya Alika mau menggunakan kasur yang sudah disiapkan oleh Asya. Lantas Alika pun tidur di sebelahnya. Saat tengah malam, Asya dibuat terbangun karena mendengar Alika sedang menangis, sehingga Asya pun mengajaknya mengobrol untuk pertama kalinya. Hingga pada akhirnya Alika pun mau berbicara dengan mengatakan kalau aku sangat merindukan ibu. Kemudian pada keesokan harinya, Asya mulai mengajak Alika naik ke atap untuk menemaninya menjalankan rutinitas pagi. Namun Asya dibuat pinajisen, di mana Alika malah mencabut lakban untuk mengganjal pintu sehingga pintu tertutup dan terkunci. Akibatnya Asya sangat panik karena pintu itu hanya bisa dibuka dari dalam. Namun tak berselang lama, Alika datang sambil membawa kawat. Kemudian kawat itu ia gunakan untuk membuka pintu tersebut. JLo memiliki skill maling sejak kecil. Kemudian Asya pun memberitahu kepada Alika dengan mengatakan, karena kau akan berada di sini, jangan sentuh barang-barangku, jangan banting pintu atau membuat suara keras yang takutnya ada orang lain yang mendengar. Ingat, mereka tidak sebaik aku. Namun Alika tidak mendengarkan perkataan dari Asya, malahan ia fokus pada kalung warisan yang dikenakan Asya. Don't play with everything. Hurting me. Hey, are you listening? Akan tetapi pada keesokan harinya, di saat Asya sedang menyiapkan makanan, di sini dirinya baru sadar bahwa kalungnya hilang. Namun tak berselang lama, Asya mendengar suara kapal laut serta teriakan penjara yang ada di sekitar apartemennya. Maka dari itu Asya pun langsung nyamperkan si Alika yang sedang bermain. Kemudian Asya pun menyuruhnya untuk diam dan jangan berisik. Untungnya para penjara itu tidak mampir ke gedung tempat Asya tinggal. Kemudian pada malam harinya, lagi-lagi Asya dibuat kesal setelah melihat persediaan airnya habis, yang ternyata air itu digunakan oleh Alika untuk mencuci pakaiannya. Setelah itu Asya pun mulai mengajak Alika untuk berkeliling sekitaran gedung. Namun saat melewati sebuah lorong, di sini Alika menunjukkan ke arah ruangan yang dimana ruangan itu tidak ada gagang pintunya. Asa menjelaskan kalau ruangan itu sengaja ia tutup permanen sebab di dalamnya sangatlah bau. Jika saja pintu itu dibuka, maka aroma bau itu bakalan menyengat kemana-mana, layaknya bau puak alias kentut. Akibat pertanyaan itu, Asya pun kembali flashback saat dirinya sedang makan malam bersama keluarga. Saat makan malam berlangsung, ayah Asya menyampaikan kalau besok yaitu hari Jumat, kita akan pergi berziarah ke makam kakek nenek. Mendengar hal tersebut, Asya mengatakan, bagaimana kalau kita ziarah di hari Sabtu aja, kalau Jumat aku nggak bisa soalnya ada pekerjaan. Namun adik Asya malah mengatakan, teteh mau kerja, kupikir kau mau mengadakan pesta. Akibat perkataan dari sang adik membuat Asya ngadu congor dengan ibunya, di mana sang ibu memaksa Asya untuk pergi berziarah. Kau bagian dari keluarga kami, jadi kau akan ikut dengan kita. Namun Asya malah membantah dengan mengatakan, mungkin aku tidak ingin jadi bagian keluarga ini. Si ibu membalas, ya udah silakan kamu cari keluarga lain, tanpa menyadari kalau makan malam tersebut adalah pertemuan terakhir mereka. You're part of our family, so you will go. Well, maybe I don't want. Then you go find another family. This place is like a prison anyway. I've been with my boyfriend. 走啊！ Don't go.
Kembali ke masa sekarang, terlihat Alika sedang memutar frekuensi radio hingga akhirnya ia menemukan siaran yang memberitakan di mana orang-orang masih bertahan untuk segera datang ke lokasi tersebut. Setelah mengetahui informasi itu, Alika langsung memanggil Asya dengan sangat keras. Asya, aku berhasil menemukan bantuan. Kita hanya butuh perahu untuk sampai ke sana. Akan tetapi Asya tetap tidak mau pergi ke lokasi yang sudah ditunjukkan. Di sini Asya menjelaskan kalau di luar sana sangatlah berbahaya. Hingga perdebatan pun terjadi sampai Alika menyebut kalau Asya merupakan wanita pengecut, pemarah, penakut, dan nolop. Sedangkan Asya malah menyebut Alika sebagai seorang pencuri. Akibat perkataannya membuat Alika pundung hingga akhirnya ia pun meninggalkan Asya sendirian. Merasa perkataan Asya yang sudah keterlaluan, lantas Asya pun mencoba menghampiri Alika. Yang kala itu Alika berniat membuat perahu menggunakan botol bekas. Namun tanpa didagu, Alika memiliki flare gun atau tembakan suar yang disangkanya mainan. Dengan nada marah, Asya pun langsung mengambilnya. Kau tahu ini bukan mainan? Di sini Asya juga menceritakan kalau dirinya pernah mencari bantuan yang disiarkan di radio itu. Namun kala itu kondisi cuaca sangatlah buruk hingga ia memutuskan kembali ke tempat ini. Citizen safe, right? Yeah. Well, now I have you here. Why do you say that? They're fine. Singkat cerita, pagi pun caang, Asya pun membangunkan Alika yang sedang tertidur untuk mengajaknya ke lantai atas, yang ternyata hujan lebat pun akhirnya turun. Terlihat Asya sudah menyimpan banyak sekali ember, kemudian mereka menuangkan air hujan itu ke dalam galon. Sementara saat Alika turun ke lantai bawah, secara tak sengaja Alika menemukan kalung milik Asya yang ternyata memang terjatuh. Saat mereka berdua sedang mengobrol, Asya melihat fotonya bersama sang adik yang lupa disimpan. Kemudian Alika bertanya, apakah itu adikmu? Asya menjawab, iya, dan cuma foto ini satu-satunya saat kami bersama. Sayangnya dia sudah tiada termasuk orang tuaku. Kemudian pada keesokan harinya, saat Asya mau beranjak molor, Asya menemukan kalungnya yang hilang di bawah bantal. Ternyata Alika mengambil kalung yang ia temukan kemudian disimpan di bawah bantal. Di sini akhirnya Asya sadar kalau kaitan kalung miliknya telah rusak. Asya pun merasa sangat bersalah kepada Alika yang dituduh sebagai maling. Lantas Asya pun diam-diam membuat perahu ala kadarnya sebagai rasa permintaan maafnya. Kemudian pada maghrib saat mereka berdua berada di atap, di sini Asya mengatakan kepada Alika, aku punya sesuatu yang sangat spesial buat kita. Lantas Asya pun mulai mengajak Alika sampai ke lantai bawah, yang ternyata Asya berhasil membuat sebuah perahu. Terlihat Alika sangat senang melihat hal tersebut. Kemudian adegan pun kembali flashback saat Asya habis bertengkar dengan kedua orang tuanya. Pada malam itu suasana di kota Hong Kong masih biasa-biasa saja dengan segala kesibukan warga sekitar. Di sini sang adik memberitahu bahwa kalung warisannya berada di dalam kantong jaket. Namun saat Asya sedang mencari taksi, secara tak sengaja tiba-tiba seorang pria menabrak Asya dari belakang hingga membuatnya marah. Dan saat Asya berbalik ke arah belakang, terlihat orang-orang sedang berlarian ketakutan, yang ternyata tsunami besar setinggi gedung menerjang tepat dari arah belakang mereka. Kembali ke masa sekarang, setelah kenangan itu, di sini Asya memutuskan untuk memberikan kalung warisan kepada Alika, dan hal itu membuat Alika sangat senang. Singkat cerita, pada keesokan harinya terlihat Asya dan Alika sedang mengumpulkan semua persediaan makanan untuk dijadikan bekal saat menuju ke lokasi orang-orang yang masih selamat, sehat walafiat. Akan tetapi saat Alika mau menyimpan perbekalan makanan itu ke atas perahu, secara tak sengaja kabel headset yang dipakai Alika malah ngait dan coplok dan membuat suara musik yang keras menggema di ruangan tersebut. Dengan cepat Asya langsung mematikan radionya. Akibat kejadian itu, Asya meng-cancel kepergian mereka untuk cari aman dan memutuskan pergi pada keesokan harinya. Dengan terpaksa barang-barang yang tadi sudah siap pun harus dikembalikan ke tempat semula. Masih dalam keadaan was-was, Asya pun terus memantau situasi dari atas gedung yang nampaknya semuanya masih aman-aman saja. Maka dari itu, Alika pun kembali membereskan barang-barang untuk dinaikkan ke perahu. Namun tiba-tiba dari arah luar, Alika mendengar suara teriakan para penjara yang berada di dekat gedung mereka. Dengan cepat, Alika pun langsung memberitahu kepada Asya. Lantas mereka berdua pun segera menyembunyikan segala tetek bengek barang-barang agar tidak ketahuan. Setelah beres, Asya pun membawa Alika untuk bersembunyi di dalam lemari. Namun karena tempat persembunyian tersebut hanya cukup
cukup untuk satu orang. Alika pun tidak mau bersembunyi sendirian dan meminta Asya tetap bersamanya. Situasi genting seperti ini masih saja pahili-hili. Maka dari itu Asya memberitahu kepada Alika bahwa dirinya akan bersembunyi di ruangan yang berbau itu. Sementara di sisi lain terlihat para penjara sudah memasuki ke dalam gedung yang hampir saja membuat Asya ketahuan saat menuruni tangga. Saat Asya membuka dan masuk ke ruangan berbau itu, yang ternyata ruangan itu adalah rumah dari keluarganya. Terbukti terdapat foto-foto keluarga Asya di sana. Sementara para penjara terus mencari lebih teliti hingga menghancurkan seluruh barang-barang di sana, termasuk perahu Asya yang sudah dibuat capek-capek. Namun salah satu dari mereka penasaran dengan ruangan tanpa gagang pintu itu. Ia pun langsung mendobrak pintu tersebut dan ternyata benar ruangan itu sangatlah bau. Lantas pria itu pun mencoba membuka kain putih yang ada di situ dan betapa terkejutnya ternyata bau busuk ruangan itu berasal dari jasad kedua orang tua Asya. Beruntung akibat bau dari ruangan itu salah satu penjara berhasil keluar. Sementara Asya yang tidak kuat menahan baunya, dirinya pun harus orolo alias muntah. Sementara para penjara lainnya berhasil menemukan tempat persembunyian makanan ditambah beberapa foto Asya yang lupa disembunyikan. Namun salah satu bocah dari para penjara itu pandangannya teralihkan ketika melihat lemari yang mencurigakan, dan saat ketua penjara itu datang, lemari tersebut langsung digeledah hingga Alika pun berhasil ketahuan. Hingga suara teriakan ketakutan Alika pun terdengar oleh Asya. Dalam keadaan menegangkan ini, Asya kembali mengingat kejadian masa lalunya, di mana pada saat itu Asya beserta adiknya berusaha menyelamatkan diri dengan cara naik ke atas gedung. Namun sayang air lebih cepat menerjang hingga masuk ke dalam seluruh gedung, sehingga adik Asya harus ikut tenggelam beserta para penghuni apartemen tersebut. Sementara Asya berhasil naik ke atas gedung dan hanya dirinya lah yang selamat sambil meratapi kalung warisan yang berada di jaketnya. Kembali ke masa sekarang, Asya yang masih bertahan bersembunyi, tiba-tiba ia mendengar suara Alika di ruangan itu. Ternyata ia dipaksa oleh para penjara itu untuk memberitahu di mana tempat persembunyian Asya. Hingga pada akhirnya Asya pun berhasil ketahuan. 你仲收埋啲咩？阿女。 Singkat cerita, saat Asya terbangun dari pingsannya, terlihat tangannya sudah diikat pada sebuah tiang. Kemudian Asya pun diseret paksa menuju kapal para penjara itu. Ditambah semua persediaan makanan mereka sudah dipindahkan ke kapal bersama Alika yang sudah ada di sana. Akan tetapi saat salah satu penjara itu lengah, Asya pun mencoba melawan pria itu dengan cara menarik tali yang mengikat tangannya. Namun sayang pria itu terlalu kuat, malahan si Asya yang ngejumpalit. Tak menyerah begitu saja, Asya pun mencoba mengambil kaset di dekatnya dan langsung menyerang pria itu sambil mengambil flare gun yang disembunyikan di meja. Saat Asya ditenggelamkan oleh pria itu, dengan cepat Asya pun langsung menembakkan flare gunnya tepat mengenai bengek si pria itu hingga memudar. Melihat Asya berhasil mengalahkan satu anak buahnya, para penjara itu pun kembali masuk ke apartemen untuk menangkap Asya dengan cara berpencar. Akan tetapi salah satu penjara yang bertubuh gendut mendengar suara tangisan dari arah ruangan lain. Ketika sudah sampai di sana, ternyata itu adalah jebakan dari Asya, di mana saat pria itu mendekat, Asya langsung menarik sebuah tali hingga pria itu terjatuh. Dengan cepat, Asya langsung membunuh pria itu dengan membabi buta. Setelah pria itu modar, Asya pun mengambil pisau pada pria itu dan kembali memancing para penjara lain. Kali ini Asya mencoba menyalakan radio dan tak berselang lama suara radio itu pun menarik perhatian salah satu penjara lain. Hingga pada akhirnya Asya berhasil membunuh pria itu walaupun ada sedikit perlawanan. Setelah berhasil membunuh pria itu dengan sangat sadis, terlihat seorang penjara perempuan terpancing ketika mendengar suara kekenceng jatuh. Saat mencoba menghampiri asal suara itu, tiba-tiba dari arah belakang Asya muncul dan langsung membanjir wanita itu menggunakan minyak. Kemudian mendorong wanita itu masuk ke dalam ruangan sambil ngebalangkan kompor yang menyala bangku. Hingga pada akhirnya wanita itu harus tewas terbakar. Sayangnya teriakan dari wanita yang terbakar itu terdengar oleh ketua penjara, dan saat si ketua mencoba menghampiri
asal suara tersebut, tiba-tiba dari bawah tangga Asya berhasil menusuk kaki si ketua. Akan tetapi namanya juga ketua, dirinya pun masih kuat hingga pergelutan pun terjadi. Namun saat Asya terpojok karena dicekek, dengan sekuat tenaga Asya pun mencoba mengambil lampu hingga pada akhirnya Asya berhasil menusukkan pecahan lampu itu tepat mengenai leher si ketua hingga modar. Tak berselang lama, muncul budak letik Bagong yang masih hidup sambil menembakkan pistolnya ke arah Asya. Namun Asya berhasil kabur naik ke atap, disusul oleh si bocah itu yang ikut naik ke atap. Nah, kesempatan ini Asya pun langsung menutup pintu atap agar si bocah bangor itu terkunci dari luar. Di sini Asya sempat merasa kasihan pada bocah itu dan berniat membuka pintunya, karena bocah itu memohon-mohon dengan mengatakan, "Tolong jangan tinggalkan aku, tolong." Akan tetapi saat mau membuka pintunya, si bocah malah menembakkan pistol ke arah pintu hingga Asya pun tidak jadi membukanya dan meninggalkan bocah itu sendirian. Kemudian Asya pun mencoba melihat ke arah jendela dan mendapati satu penjara yang tersisa yang sedang mengawasi Alika dari atas kapal. Dengan menggunakan pelempar tombak, Asya pun mulai membidik pria tersebut. Namun sayang tembakan kuya alias meleset hingga membuat pria itu kebingungan, ari tadi naon nu ngalewat. Alika yang menyadari bahwa tembakan itu berasal dari Asya, lantas ia pun memberanikan diri untuk mendorong si penjara dari atas kapal. Namun sayangnya Alika juga malah ikut tercebur sehingga Asya langsung ngajlot ke dalam air untuk menolongnya. Akan tetapi saat penjara itu muncul ke permukaan, tiba-tiba hiu kontolodon muncul dan langsung ngadahar si penjara itu hingga modar. Pada kesempatan itu, Asya dan Alika gunakan untuk naik ke atas kapal dengan selamat. Lantas mereka pun menggunakan kapal penjara itu untuk menuju lokasi tempat orang-orang yang masih bertahan sesuai siaran radio. Beruntung pada kapal itu banyak sekali persediaan makanan dan sudah dipastikan happy ending. Dan film pun anggesan. US, mungkin segitu info di pusat mengabarkan. Saya Dharma yang bertugas di kedalaman Danau Toba mengucapkan hatur nuhun. Dan tak luput saya selalu mendoakan kalian semua diberi kesehatan selalu, dilancarkan rezekina, dipermudah segala urusana. Silakan Bapak Hansip, the one and only closingan. Wassalamualaikum bro. Atas nama ya.